Prabowo Subianto menilai program food estate penting untuk kemandirian pangan Indonesia. Namun demikian, Prabowo menyebut masih banyak kaum intelektual di Indonesia yang justru mengejek program food estate. Seperti yang kita ketahui, PBB menarasikan bahwa di tahun 2050 akan terjadi bencana yang namanya kelaparan. Karena PBB mengasumsikan bahwa di tahun tersebut pertumbuhan jumlah penduduk dunia akan meningkat, dan menghadapi bencana yang sangat serius tersebut, di beberapa negara telah menemukan solusinya, seperti menumbuhkan berbagai pangan untuk masyarakat agar bisa bertahan hidup sejahtera, seperti Belanda, Israel, dan Cina. Akan tetapi di negara kita, khususnya di Indonesia, tumbuhan pangan atau ketahanan pangan di sini masih kurang karena produksi pangan Indonesia seringkali kontinu secara tahunnya, yang mengakibatkan kondisi ketahanan pangan kita kurang karena terjadinya pemborosan pangan dan kurang efisien dalam pengelolaannya. Namun pada masa periode Jokowi merekomendasikan sebuah program yang bernama Food Estate. Food Estate ini adalah program kerja yang berkonsen kepada sektor pertanian, yakni untuk menahankan isu ketahanan pangan atau menjaga isu ketahanan pangan agar masyarakat tidak kekurangan pangan, agar tidak terjadinya bencana kelaparan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Food estate bisa mencakup ketiga hal tersebut. Kegiatan pertanian di food estate akan menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekaligus memberikan sumbangsi bagi sudah tertanamkan dan berakibat pada menurunnya harga pangan untuk masyarakat yang tidak terlibat pada sektor agrikultur. Apabila program food estate sudah berkembang, maka dapat menjadi dorongan baik untuk sektor produksi maupun konsumsi nasional yang berakibat kepada terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan semakin terwujudnya keadilan sosial. Sayangnya, program lumbung pangan mengalami tantangan serius. Kejadian ini terjadi di Kalimantan Tengah, di mana hal ini bisa disebut kegagalan setelah proyek ini berjalan. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17 hektar sawah baru tak kunjung panen. Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru. Bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta mau tidak mau masyarakat Dayak harus mengubah kebiasaan mereka menanam. Adanya permasalahan tersebut dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah kondisi lahan, di mana pengembangan food estate ini membutuhkan waktu akibat kondisi lahan di luar Jawa tidak bisa disamakan dengan kondisi lahan di daerah Jawa. Dan yang kedua adalah kurangnya perhitungan kondisi dan budaya lokal setempat dalam membangun program tersebut. Permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegagalan pada ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan mengenai daerah setempat sehingga memaksakan apa yang terjadi di Jawa untuk ditemukan di daerah lain. Meskipun memang beberapa proyek ini berhasil, tetapi dengan luasnya tanah yang dibutuhkan akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar jika suatu proyek tersebut gagal. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki pemahaman dan keragaman daerah di Indonesia, dan sehingga manfaat adanya program food estate itu dapat direalisasikan.